Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama telah membacakan sholawat atau qasidah burdah yang di dalamnya penuh ilmu, yang mana kita bisa mendorong kembali rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW, yang alhamdulillah kita sama-sama hadir di majelis yang penuh barokah ini, bersama-sama ditemani ya, dihadiri oleh para habaib yang mana beliau Rasulullah SAW, dan semoga semakin tambah berkah majelis kita ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kita akan lanjut kembali membahas tentang amal di akhir-akhirnya di halaman 71. Ada? 71 ya? Yang baca dulu. Terakhir. Yang terakhir kita sama-sama. Yang terakhir di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan bahwasanya apabila kita memang tergolong paling kunta min ahlil haq, ini yang terakhir 70 sekarang ini 70 pas di 70. Nah sekarang ini nah setelah hari ini sekarang ini, tapi saya ulang sedikit. Nah, yang terakhir kita diingatkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana janganlah kita sekali-kali membuat-buat alasan atau bahkan sampai menyalahkan takdir ketika kita tidak dapat mengerjakan kewajiban atau bahkan sedang melakukan keburukan atau kemaksiatan. Jangan pernah kita membuat-buat alasan karena takdir kita sudah tercatat melakukan itu, atau takdir kita ya sudah tercatat meninggalkan kewajiban. Jangan pernah sekali-kali melakukan hal demikian. Karena perkara demikian adalah perkara yang justru lebih besar dosanya ketimbang melakukannya. Sama-sama dosa, namun dosanya menjadi 2 kali lipat dosa yang sama-sama besarnya. Maka dikatakan yang terakhir, fa in kunta min ahlil had faqtadi bihim. Apabila kita memang merasa atau menginginkan digolongkan oleh Allah SWT menjadi golongan orang-orang yang benar, maka ikutilah jalur salafus saleh, jalur atau langkah yang ditempuh oleh ulama-ulama atau orang-orang yang soleh terdahulu. Wasluk sabilahum, ikutilah langkah mereka, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang diucapkan atau dinasihati atau dinasihatkan oleh mereka. Maka apabila kita tidak mampu mengikuti apa yang telah dianjurkan, dicontohkan oleh mereka, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita telah ketahui, di mana difirmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira."
Dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti apa yang maknanya seperti ini. Barang siapa yang tidak dapat mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para ulama atau orang-orang yang beriman terdahulu, salafus saleh, maka apa yang memang dilakukan oleh mereka sesuailah dengan apa yang dilakukan mereka tersebut. Namun siap-siaplah neraka jahanam akan menjadi tempat yang dihuninya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dilanjut untuk malam hari ini, setelah kita simpulkan yang terakhir yang di minggu kemarin kita bahas sama-sama, bahwasanya jangan sekali-kali kita beralasan karena takdir kita tidak dapat melakukan kewajiban. Lalu dikatakan di dalam apa yang kita sama-sama akan kita ketahui malam hari ini, tsumma lam rahimakallah, maka ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu la yajuzu wa la yasihu, sesungguhnya tidak boleh dan tidak disahkan atau tidak dibenarkan lil mu'mini, untuk seorang yang beriman, an ya'taqida fi nafsihi, memiliki keyakinan di dalam dirinya, annahu la haraja, sesungguhnya dia tidak memiliki dosa, wala junah alaih, tidak memiliki tanggung jawab, idza taraka wajiban, apabila meninggalkan kewajiban, au fa'ala amran muharraman, atau mengerjakan perkara-perkara haram. Jadi Al-Imam Al-Haddad mengingatkan kepada kita bahwasanya wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kata Imam Haddad, ya, tidak boleh di antara kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dengan keimanannya dan bahkan tidak disahkan, tidak dibenarkan oleh siapapun kepada kita, memiliki keyakinan, ya, memiliki perasaan atau beranggapan bahwasanya dia tidak akan terkena dosa, ya, tidak memiliki tanggung jawab apapun ketika meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Jadi tidak boleh sama sekali, ya, karena dilandasi dengan beralasan adanya takdir yang telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menyalahkan bahwasanya kalaupun meninggalkan kewajiban karena memang takdir sudah dicatat, tidak boleh. Dan dia beranggapan bahwa ketika meninggalkan kewajiban itu bukan dosa saya. Ketika melakukan keharaman itu, dia beranggapan bahwa bukan dosa saya, bukan tanggung jawab saya. Kenapa? Karena takdir sudah mencatatnya. Nggak boleh, ya. Kalau merasa beriman kepada Allah, jujur dengan keimanannya, jangan sekali-kali dia merasa setiap meninggalkan kewajiban itu karena takdirnya. Jangan merasa bahwa ketika dia melakukan keharaman itu karena takdirnya. Ya, jangan pernah merasa seperti itu. Terus li'annal gadar ghalibun lahu katanya wasabiqun alaihi. Bahkan dia beranggapan bahwa takdir yang sudah mengalahkannya atau takdir sudah membawanya atau sudah tercatat untuknya. Jangan pernah hal demikian terlintas di hati kita atau di pikiran kita. Tsumma idza sadara minhu, fi'lun aw tarkun la yardillahu bihi. Lalu apabila ternyata terlanjur terjadi ketika dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in ihtajja bil qadar ala iqamatil udzur, apabila dia ternyata beralasan karena takdir yang untuk menjadikan dia udzur melakukannya, linafsi, untuk dirinya tersebut, wa huwa baqin al ikhtiyar wa tamyiz katanya, namun ternyata dia memiliki kemampuan untuk memilih, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dirinya telah menanggung dosa dan bahkan, ya, perkara yang sangat luar biasa, ya, tanggung jawab besar dan juga dosa yang jelas-jelas
dosa 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau ada masih orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang masih mengaku dirinya beriman kepada Allah, namun ketika melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban, lalu dia merasa bahwa itu karena takdirnya, dia beranggapan bahwa atau beralasan bahwa itu karena takdirnya, maka hati-hati ya, dosanya lebih besar ya, 2 kali lipat lebih besar ketimbang dia melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Wa qad khasyitu an takuna, katanya, hadhil baliyah, hal-hal yang seperti ini ditakutkan oleh Imam Al-Haddad ya, dikatakan wa qad khasyitu, dan sungguh yang aku takutkan, antakuna hadhil baliyah, adanya perkara-perkara demikian, perkara-perkara yang seperti ini nih, kadabbat ila unasin minnal mansubina ilal ilm wassalah. Yang aku takutkan, kata Imam Haddad, wa qad khasyitu antakuna hadhil baliyah, katanya, yang aku takutkan, antakuna, sesungguhnya hal ini terjadi, hadhil baliyah, ini bala, ini bencana besar, ini baliyah itu bencana besar, ini hal yang sudah menjadi bencana seharusnya. Qadabbat, katanya, telah dilakukan, sudah merata, ya kan, banyak sekali yang melakukan. Dabat itu seperti itu, ila unasin, kepada orang-orang, minal mansubina ilal ilm wasalahi, untuk orang-orang yang justru mengaku merasa dirinya memiliki ilmu atau merasa dirinya sudah baik. Ya, ini banyak terjadi. Makanya Imam Haddad memiliki rasa takut, atau yang ditakutkan Imam Haddad justru hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang dikenal berilmu, dikenal orang-orang baik. Baik dirinya merasa berilmu, dirinya merasa baik, atau dikenal berilmu, atau dikenal baik. Karena dia paham bahwasanya takdir Allah sudah mencatatkan apapun yang akan dilakukan manusia, apapun yang akan ditinggalkan, apapun yang dikerjakan, maka orang-orang yang merasa dirinya berilmu, orang-orang yang dianggap berilmu justru melakukan perkara besar atau perkara kesalahan yang tidak dirasakan oleh dirinya bahwa itu adalah kesalahan. Nah, kan kebanyakan yang kayak gini, orang udah ngaji, orang udah berilmu, justru dengan ilmunya dia cari cara bagaimana ya, dengan ilmunya itu dia cari celah ya, agar tidak menjadi kesalahan. Ujung-ujungnya nyalahin takdir. Ini yang ditakutkan Imam Haddad nih. Fadlan an ghairihim min amatil muslimin, ya kalau urusan untuk orang-orang awam mah udah nggak usah dibahas. Banyak sekali orang awam ya kan, yang ketika mendengar kajian tentang takdir ya udah kayak malas saja ngerjain sesuatu kewajiban. Nah, ketika melakukan keharaman dia anggap ini sudah ditakdirkan. Rek kumaha deui geus kawas kieu kaayaan urang ya teh. Mudah-mudahan kayaknya orang tobat, tapi deui nya kumaha Allah we geraknya. Ketika dia melakukan keharaman, melakukan kesalahan, keburukan, dia anggap kumaha deui dan geus takdirna kawas kieu ya. Menyalahkan takdir. Orang awam banyak melakukan hal demikian ya. Bahkan seakan-akan tingkat tasawufnya tinggi. Rek dikamanakeun ku Allah mah kumaha engke, rek ka surga, rek ka neraka, tarima we. Da di hate mah moal tarima moal ya. Rek dibere sangsara, rek dibere beunghar ge kumaha Allah we. Gimana Allah aja, dikasih kaya, dikasih miskin, kita terima aja, padahal hate mah nolak. Ya. Seakan-akan ucapannya dia memiliki tingkatan tasawuf, tingkatan yang tinggi, luar biasa. Ilmu tauhidnya wah keras ya kan, kuat, makrifat kepada Allahnya luar biasa. Tapi itu hanya sekedar di ucapan saja ya. Dan dapat satu ilmu tentang demikian namun hatinya menolak. Hati-hati, kita jangan ya. Kita kalau udah belajar tentang hal demikian ya,
kita sudah belajar tentang ma'rifat atau tauhid atau tasawuf, di mana kita harus menerima apapun keadaan yang sudah tercatat untuk kita, namun tidak untuk beralasan, ya, tidak untuk menyalahkan. Jelas, apa yang kita ucapkan harus sesuai apa yang kita rasakan. Jelas, kita selama ini tidak dapat menerima, ya, kesengsaraan. Mungkin kita tidak dapat menerima panasnya api neraka atau siksaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Katakan kita tidak mampu, ya Allah. Ayo. Bahkan kita sudah sama-sama dengar dari sejak dulu, ya, dilantunkan, ya, ilahi oleh Abu Nawas juga. Lastul firdausi ahlan wala agwa ala naril jahimi. Kata Abu Nawas begitu. Ya Allah, aku merasa aku bukan atau tidak pantas duduk, ya, di surga Firdaus, kata Abu Nawas. Namun aku tidak mampu kalau engkau masukkan aku ke neraka jahanam. Abu Nawas tukang bercanda, yang dikenalkan begitu. Abu Nawas tukang bercanda, bukan? Ya, dia bilang katanya nggak mampu untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Lah kita, ya, segala baru datang, ya, tahu ngajinya tentang takdir, ya, segala sesuatu kita harus terima apa yang Allah berikan. Itu betul. Tapi dibawa langsung mau ke neraka, mau surga, ya terserah Allah. Bener. Tapi coba rasakan, pikirkan, sebetulnya mau nggak masuk neraka? Siapa yang mau di sini masuk neraka? Hah? Siapa ada umat Islam yang mau masuk neraka? Jangankan umat Islam, orang kafir aja nggak mau masuk neraka. Lah terus dia baru belajar tentang tauhid, ya kan? Belajar tentang tasawuf untuk menerimakan apa yang menjadi takdir Allah, dia langsung bilang mau kemana kita terserah. Iya, betul, itu semuanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita tidak berharap untuk dimasukkan, ditempatkan di surga nantinya, ya kan? Jelas, perlu, harus kita berharap untuk itu, meminta kepada Allah agar digolongkan menjadi orang-orang yang baik, digolongkan menjadi ahli-ahli surga. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita tergolong menjadi ahli surga. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Jelas di sini? Jelas, ya. Terus dilanjut lagi katanya, wa yakadu yadullu ala wujudi hadhil amri minhu, katanya annahu la yadhar alaihim katsirun tawajjuhin wa ta'allumin wa ta'assufin. Ini perkara-perkara demikian, perkara-perkara di mana alasan takdir atau menyalahkan takdir itu dilakukan oleh orang-orang yang justru punya ilmu, sudah tahu, sudah belajar, atau bahkan dia merasa dirinya sudah benar atau dianggap benar oleh orang lain. Nah itu. Mereka ini karena kenapa ditakutkan oleh Imam Haddad? Justru mereka lah yang banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, kenapa kata Imam Haddad? Katanya karena dikemungkinkan mereka ini orang-orang yang memang merasa punya ilmu, ya, tidak dapat menampakkan dirinya itu memiliki apa? Memiliki penyesalan, ya. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang demikian, menyalahkan atau beralasan takdir, mengatakan ini nasibnya, ini takdirnya, ya, menyalahkan itu semua, katanya tidak terlihat, tidak nampak dari mereka itu, kebanyakan dari orang-orang yang dianggap berilmu, kebanyakan dari mereka yang memang dianggap orang baik atau merasa berilmu, merasa baik, katanya tidak merasa apa? Tawajjuhin wa ta'allumin, tidak merasa tersakiti atau tidak merasa apa? Ini kesalahan bagi mereka. Indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yadhummu bi syar'an. Ketika justru perkara tersebut adalah perkara yang memang terhina atau perkara yang tidak baik secara syariat. Tidak sedikit di antara kita melihat orang-orang, ya, dianggap baik, dianggap berilmu. Mohon maaf, kita ambil contoh, misalkan terlihat ada seseorang yang memang dianggap ustadz di daerah tersebut, namun masih juga memakan harta riba. Ya, mohon maaf. Atau mungkin dianggap ustadz di daerah tersebut, namun, ya kan, auratnya masih dibuka kemana-mana, ya kan, dianggap di daerah kita panggilannya haji, ya kan, luar biasa, namun kerjaannya ngegibah orang, namimah orang, ya kan, ngadu domba antar warga dan lain sebagainya. Waduh,
Ada banyak, ini contoh. Siapapun itu, ya kan? Keadaan mereka merasakan bahwa perilaku seperti itu bukanlah perilaku yang memang sebagai ikhtiarnya, namun sudah takdir atau sudah menjadi tabi atau keadaannya yang dia salahkan takdir itu, ya kan? Keadaan mereka itu. Nah itu yang bahaya. Mereka tidak merasa ada kesalahan dari dirinya karena merasa sudah berilmu, merasa sudah benar. Rajin sholat, tapi mengecilkan orang lain. Ada yang banyak seperti itu. Ke masjid mah luar biasa, tapi setelah sholat berjamaah ngumpul di masjidnya untuk ngomongin orang. Yang kayak gitu. Nah, itu. Ada banyak juga diantaranya orang-orang, rutin ngaji mah, rutin, ya kan? Tapi kerjaannya ngehina orang, nyalah-nyalahin orang. Yang kayak gitu tuh. Kita jangan. Alhamdulillah min dzalik ya. Allahumma sallim, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal demikian. Terus dikatakan di sini, dilanjut lagi katanya, falyattaqillahi mu'minun, katanya, hassa min nafsihi bidzalika, katanya. Maka anjuran dari Imam Haddad ini, ya, setelah dijelaskan tadi yang ditakutkan oleh Imam Haddad itu justru perkara demikian dilakukan oleh orang-orang yang justru telah belajar, ya. Maka Imam Haddad menegaskan dengan nasihatnya, falyattaqillah mu'minun, katanya, ahassa min nafsihi bidzalik. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ya. Bertakwalah, takutlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, dan rasakan di dalam dirinya itu tentang perkara yang membahayakan. Yang tadi, perkara yang membahayakan dirinya yang justru lebih berbahaya dari apa yang dia sedang kerjakan atau dia sedang tinggalkan. Wal yatakallaf nafyuhu, katanya, nafyahu anha. Berusahalah untuk menolak perkara demikian. Riyadhah kalau dalam tasawufnya itu berusaha untuk tidak melakukan itu. Ketika terlintas di dalam dirinya untuk membuat alasan takdir yang menyebabkan perkara-perkara dia tidak dapat mengerjakan kewajiban, mengerjakan keharaman, buang jauh-jauh pikiran itu, ya. Ini perkara seperti ini kita udah bahas lebih banyak. Terus wal ya'lam, dan ketahuilah annallaha la ya'dziruhu bil qadar, katanya, wal yaqbil minhu ihtijaj minhu bihi ma dama mukhtaran abadan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan uzur, ya kan, dengan takdir, ya kan, atau dengan alasan takdir, katanya, wala yaqbalu min al-ihtijaj bihi, dan Allah tidak akan menerima alasan apapun ketika meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman apabila beralasan karena takdir, selama dia masih memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi kalau masih sehat, ya, masih sehat, dia bisa memilih itu antara hadir pengajian atau hadir sholat berjamaah atau tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ya kan, kalau bisa masih memilih untuk melakukan, maka jangan salahkan takdir. Jadi jangan mentang-mentang bensin habis motor, ya kan, ya pengen berangkat ngaji, kebenaran banget bensin habis, kayaknya takdirin kagak ngaji, ya. Atau mungkin kayak Bandung nih, musimnya hujan banyak, ya, musim hujan nih, baru pengen berangkat ngaji, ya gerimis, kayaknya takdirin kagak ngaji nih, udah dah, ya kan, uzur, ya kan, nggak bisa, ya kan. Zaman sekarang masih ada jas hujan, ya kan, zaman sekarang masih ada payung, zaman sekarang masih ada macam-macam dah, masih kita bisa pilih, ya kan. Iya, ya. Memang kalau ngomongin hujannya gede jadi uzur, memang benar. Tapi coba rasain dalam diri kita, ingat, renungkan dalam diri kita. Kira-kira kalau memang waktunya gajian, yang kerja khususnya, ya, waktunya gajian ada hujan petir, itu gajian kudu dibawa, ya, nih hari, ya, karena besoknya mau liburan. Kira-kira itu ada hujan petir, kita samperin apa enggak? Udah. Kalau udah urusan duit kita samperin hujan petir, masa urusan akhirat kita kagak samperin? Begitu kurang lebih, ya.
Ya kalau seumpama misalkan urusan dunia, urusan duit ya kita nggak peduliin juga mah, kita jadikan uzur juga ya mungkin ya oke lah. Ya. Kita ambil mungkin iya karena itu hujan uzur syar'i ya untuk hadir sholat berjamaah di masjid hujan besar ya kan kita katakan dengan uzur secara uzur karena hujan besar silahkan boleh karena secara fikih beda dengan tasawuf. Kalau secara fikih betul itu adalah uzur, tapi secara tasawuf maaf. Lihat lagi di dalam diri kita. Kalau urusan dunia kita kejar, kenapa urusan akhirat kita tidak kejar dengan uzur itu? Jelas? Jelas. Sedikit lagi nih. Wa idza sami'ta min ahadin. Kalau kita tahu, kita ngerti, kita sudah bahas sama-sama. Nasihat bahkan sudah dijelaskan oleh Imam Haddad, ya. Dari semua dibahas tentang bahayanya beralasan menyalahkan takdir, ya. Bahayanya. Ya, ketika kita menyalahkan takdir, dikatakan di sini faida sami'ata min ahadin. Jadi apabila kita mendengar dari siapapun orangnya minal muslimina dari kalangan orang-orang muslim hadhil hujjah as-saqitah katanya alasan-alasan yang digugurkan secara syariat. Jadi alasan takdir itu gugur secara syariat. Jadi kalau dia punya kewajiban lalu beralasan takdirnya memang seperti ini, ya kan? Yang udah umum dipakai nih, yang udah umum dipakai. Ini baik-baik nih. Banyak orang-orang di luar sana umum dipakai nih. Khusus kewajiban bukan kewajiban sholat nih, ya. Ada dipakai untuk kewajiban sholat juga. Ini kewajiban untuk cari ilmu. Ini khususnya nih, banyak banget dipakai. Ngaji itu wajib hukumnya, cari ilmu itu wajib hukumnya. Nanti satu lembar lagi kita akan bahas tentang cari ilmu tuh. Ya, bab ilmu kita akan bahas secara detail. Ngaji itu wajib hukumnya, jelas, ya kan? Tapi kebanyakan di antara orang-orang itu beralasan, kumaha tidak kepentok gawe, ya. Apa terhalang kerjaan, pengen ngaji mah, tapi kesibukan belum bisa ditinggalin ini. Kan kerja juga sama-sama wajib. Alasannya begitu. Udah keayaan kok skill. Keayaan. Menyalahkan keadaan itu tandanya menyalahkan takdir. Hati-hati itu. Banyak sekali yang menyalahkan keadaan itu. Menyalahkan takdir itu. Hati-hati. Makanya Imam Haddad ingin menasihati kita. Fa idza sami'ta, kalau kita dengar dari orang, siapapun orang muslimnya yang punya kewajiban untuk menjalankan kewajiban dalam Islamnya. Hadhil hujjah as-saqitah. Alasan-alasan yang sudah digugurkan secara syariat. Tidak ada alasan itu, ya. Gugur secara syariat katanya. Fazjurhu anha. Maka peringatkan mereka dengan alasan-alasan tersebut yang alasan tersebut tidak menjadi alasan secara syariat. Jadi tidak gugur kewajiban dia mencari ilmu ketika dia beralasan punya kewajiban mencari uang, mencari dunia. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan dia karena mencari dunia lalu dia meninggalkan kewajiban akhirat. Kewajiban dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'arifhu bi anna ithmahu fil ihtijaj bil qada'i wal qadari katanya. Wa'arifhu, berikan mereka pengertian, ya. Peringatkan mereka dan berikan pengertian. Jadi jangan ditakut-takuti doang, ya. Berikan pemahaman. Wa'arifhu bi anna ithmahu, sesungguhnya dosanya fil ihtijaj ketika dia beralasan bil qada'i wal qadari, adanya nasib dan takdir atau keadaan itu ala tarkil awamir, ketika dia meninggalkan kewajiban, wa fi'lil muharramat, atau justru mengerjakan keharaman, a'dhamu min ithmihi, lebih besar daripada dosa melakukan ala nafsi tarkilil wajib wal fi'lil muharram. Jadi dosanya itu lebih besar. Jangan nyalahin keadaan dong, ya. Kalau ente ninggalin kewajiban, terus ente menyalahkan keadaan, dosanya itu berkali lipat. Justru dosa menyalahkan keadaan itu lebih dosa daripada ente belum ngerjain kewajiban. Ya. Karena secara tidak langsung dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqillah wa la yajma.
katanya ala nafsi baliyatain katanya. Dikatakan maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan jangan kau gabungkan antara dua musibah yang besar itu. Jangan sampai dua musibah besar itu dicampur atau digabungkan. Wa yaqudaha ila sukhti rabbih min jihatain, karena kalau dua-duanya udah dilakuin, udah kewajiban ditinggalin, keharaman dikerjain, beralasan ini takdir dari Allah, menyalahkan Allah. Udah Allah benci dari sisi dia tidak kerjakan kewajiban atau melakukan keburukan atau kemaksiatan, ditambah Allah disalah-salahin, semakin benci Allah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas di sini ya. Jadi secara kesimpulan diakhiri oleh Imam Haddad, sebelum terakhir lagi ini sedikit lagi. Diakhiri di mana jangan sampai apa yang memang menjadi pengetahuan kita itu, ya, ilmu yang telah kita dapatkan ini, justru kitalah yang mengerjakan keburukan-keburukan itu, ya. Karena takutnya sama seperti orang-orang di luar sana, ada orang-orang yang memang belajar bukan untuk memperbaiki diri, namun justru mencari-cari alasan untuk membela diri. Ada orang ngaji hanya untuk membela diri, mencari pembenaran dari hasil pengajian. Ada banyak di luar sana. Mohon maaf, entah siapa. Mungkin kita jumpa orang-orangnya, atau mungkin kita pernah tahu orang-orangnya. Bukan untuk kita salahkan mereka, bukan juga untuk kita tiru mereka. Karena dengan mengaji, dengan mencari ilmu, tandanya kita perlu memperbaiki diri agar kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih rindu lagi kepada Rasulullah. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi diingatkan berkali-kali oleh Imam Haddad, fal yattaqillah, bertakwalah, atau takwa ini konteksnya kalau disederhanakan, takutlah kepada Allah, ya. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, apabila akan kita kerjakan, maka pertama kali yang harus kita pasang dalam mindset kita apa? Pertama, yang kita cari keridhaan Allah dan kita takut akan murkanya Allah. Maka insya Allah apabila terpasang dalam mindset kita, dalam pikiran kita, semua yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ba'dahu bi kalimatan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini dalam sisi tasawuf bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan fikih, ya. Karena jangan hanya belajar tasawuf saja, fikih kita